Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Selama seminggu, Devon sudah menyiapkan susunan kegiatan yang akan ia dan keluarga kecilnya lakukan. Dan sekarang sudah 4 hari mereka melakukan kegiatan bersama. Vivian sudah kembali ke keluarga Darmadi. Bagaimana respon kedua orang tuanya? Tentu saja tidak percaya dan menganggap Vivian hantu. Vivian tertawa melihat respon keluarganya. Ia pun dengan tegas mengatakan bahwa ia manusia asli, dan bukan hantu. Dan tentu saja keduanya sontak menangis sambil memeluk Vivian. Mereka bersyukur anaknya ternyata masih hidup. Dan kedua kakak Vivian pun menangis bombay saat ia melakukan panggilan video dengan Vivian. Serta si kembar yang membuat mereka tak kalah terkejut. Apalagi mereka mewarisi warna mata Geral, ayah Devon. Biru sejernih warna lautan lepas. Si kembar langsung dimonopoli oleh kakek neneknya. Dan kedua kakaknya hanya bisa pasrah karena belum bisa bertemu dengan si kembar. Dan sekarang, Vivian masih asik memasak makanan untuk makan siang mereka. Hari ini mereka akan pergi piknik di taman kota, bersama dengan Raka yang tentu saja tak pernah untuk absen. Anak itu sudah menjadi seperti anak ketiga Vivian dan Devon. Keduanya juga tidak keberatan jika Raka ikut bersama. Karena memang anak itu sangat lucu, dan tentunya ia bisa membantu menjaga Adeline jika sewaktu-waktu Aizen sedang tidak ada. Devon sibuk dengan peralatan yang mereka butuhkan untuk acara piknik. Raka tengah menemani Adeline memilih cemilan untuk mereka bawa. Serta Aizen yang duduk santai sambil bermain game. Semuanya tampak sibuk, di rumah sederhana hadiah dari kedua orang tua Vivian kini terasa hangat. Tidak lagi sepi. Vivian menoleh kepada Devon, "Sayang, apa kamu mau sandwich telur? Aku akan membuatnya jika mau-mau," ucapnya seraya membuka kulkas di samping kompor. Devon mengangguk kecil, ia berjalan ke arah Vivian, memeluk pelan dari belakang. Sedikit tersentak, Vivian kemudian tersenyum seraya memegang tangan Devon yang berada di perutnya. "Kenapa sayang?" Hembusan nafas berat bisa Vivian rasakan menerpa lehernya. Sedikit meremang, kemudian ia membalikkan tubuhnya menghadap Devon. "Kenapa?" Dengan lembut Vivian bertanya, terlihat raut wajahnya Devon tampak gusar. "Aku masih merindukanmu, apa tidak bisa jadwal keberangkatanmu diundur?" Ucapnya memohon dengan mata berair menahan tangis. Setetes air mata turun membasahi pipinya. Vivian terhenyak lalu mengusap lembut. Menangkup pipi Devon, kemudian mengecup kedua mata pria itu lembut. Devon sontak memejamkan mata menikmati kecupan dari Vivian. "Maafkan aku, kita bisa bertemu setiap akhir pekan bukan? Aku akan memasakkan makanan yang kamu sukai setiap akhir pekan. Dan kita bisa melakukan piknik. Bagaimana? Kita juga bisa melakukan telepon sampai pagi atau panggilan video sebelum tidur. Apa itu sudah cukup?" Vivian menatap lekat wajah Devon, tangannya masih menangkup wajah pria itu. Mengangguk kecil, Devon akhirnya hanya bisa pasrah saja. Toh itu demi kebaikan Vivian dan juga anak-anak. Tersenyum manis, Vivian kembali pada kegiatannya memasukkan lauk pauk ke dalam wadah bekal. Sedangkan Devon ikut membantu di sampingnya. Tak butuh waktu lama, mereka sudah selesai karena melakukannya berdua. Setelah itu, Devon menyuruh anak-anak untuk bersiap, karena mereka akan pergi sebentar lagi. Devon mengambil kunci mobil dan pergi keluar rumah seraya membawa tas bekal di kedua tangannya. Anak-anak mengekori dirinya dari belakang seperti anak bebek. Serta Vivian dari belakang tersenyum melihat ke arah mereka. Anak-anak menunggu di depan teras rumah. Adeline sudah tak sabar untuk pergi piknik. Anak itu melompat-lompat menunggu ayahnya selesai memanaskan mobil. Raka yang berada di sampingnya tersenyum tipis melihat Adeline tersenyum bahagia. "Adek,
jangan lompat-lompat, nanti kamu jatuh, ucap Aizen yang jenggah melihat betapa antusias adiknya. Bukannya menurut, Adeline malah memeletkan lidahnya pada kakaknya. Dan terus melompat-lompat, sekarang ia malah menggandeng tangan Raka untuk ikut melompat-lompat bersamanya. Aizen menggeleng, ia kemudian kembali sibuk dengan gamenya. Mobil hitam sudah berada di depan mereka. Vivian membuka pintu belakang dan menyuruh anak-anak untuk masuk, kemudian ia masuk di kursi samping Devon. Apa kalian sudah siap anak-anak? Devon bertanya dengan penuh semangat kepada si kembar serta Raka. Adeline siap ayah. Raka juga paman. Ya, kalian pasti tahu siapa yang menyahut paling terakhir. Devon dan Vivian tersenyum hangat, kemudian pria itu menggenggam tangan Vivian di atas pahanya, sebelum menjalankan mobil membelah jalanan kota yang saat ini kebetulan sedikit ramai oleh pengemudi lainnya. Hari yang cerah untuk mengawali piknik kecil mereka. Devon asik menyuapi Vivian, serta anak-anak yang sibuk bermain ke sana kemari dengan riang penuh gembira. Angin sepoi-sepoi membuat Vivian sedikit mengantuk. Ia menatap Devon, kemudian menyandarkan tubuhnya ke bahu pria itu. Kenapa sayang? Devon bertanya dengan nada lembutnya. Tidak ada, aku hanya merasa bahagia sekarang. Aku tidak menyangka kita bisa bertemu kembali. Jujur, aku sempat hilang ingatan selama 3 bulan setelah kejadian itu. Akan tetapi, Pak Fahri dengan sabar merawatku sampai aku bisa kembali mengingat semuanya. Aku sangat berhutang budi padanya. Apa kamu bisa mencarikan ayah Raka? Sebenarnya, ayah anak itu masih ada. Hanya saja ia sedang berada di luar negeri untuk bekerja dan tak bisa pulang karena ia tertangkap sebagai imigran. Seseorang menipunya dan sampai sekarang ia tak bisa menemui anaknya. Raka ditinggal oleh ayahnya saat ia masih bayi, apa kamu bisa melakukannya untukku? Jelas Vivian seraya menatap sendu Raka yang tengah bermain bersama si kembar. Tumbuh bersama dengan dirinya dan mengganggap Vivian ibu kedua, membuat Vivian menyayangi anak itu seperti anak sendiri. Jangan khawatir, aku janji akan mencarinya. Aku juga sudah menyayangi anak itu. Ya cocok untuk Adeline, ucap Devon diakhiri tawarnya. Vivian hanya bisa mendesah malas jika Devon sudah membahas tentang itu. Hari yang tak Devon inginkan akhirnya datang juga. Hari keberangkatan Vivian dan si kembar ke Jerman. Pria itu berdiri di depan Vivian dengan air mata mengalir deras. Rambutnya acak-acakan, serta ingus yang sesekali keluar dari hidungnya. Devon tak peduli dengan orang-orang yang menatap dirinya jijik, dia hanya mengekspresikan bagaimana perasaannya saat ini. Vivian tersenyum kecil, ia memeluk tubuh pria kesayangannya erat serta mengelus punggungnya lembut, menghantarkan rasa nyaman bagi pria itu. Kedua tangan Devon memeluk kencang Vivian, ia menenggelamkan kepalanya di ceruk leher wanita itu. Isak tangis Devon masih terdengar meski lirih. Vivian terus tersenyum di balik punggung Devon. Melonggarkan pelukannya, Vivian menatap Devon lembut. Sayang, sudah menangisnya ya, lihat anak-anak, mereka bahkan sudah berhenti menangis. Apa kamu tidak merasa malu dengan mereka sayang? Ucap Vivian dengan nada sedikit mengejek Devon. Vivian tersenyum tertahan saat melihat Devon mengerucutkan bibirnya. Kebiasaan yang sering pria itu lakukan akhir-akhir ini jika merasa kesal. Mengecup sekilas bibir merah itu, Vivian kemudian mengelus pucuk rambut Devon. Sebentar lagi, pesawat kami akan take off. Aku akan langsung menghubungimu jika sudah sampai nanti oke? Sekarang, saatnya kita harus berpisah garis bawah. Berpisah. No Vivi. Sentak Devon merasa kesal dengan ucapan Vivian. Tawa renyah dari Vivian membuat Devon kembali kesal. Baik, maafkan aku, jadi, apa sekarang kami bisa pergi untuk naik pesawat? Vivian mengucapkan kata itu sambil tersenyum manis. Menghela nafas berat, Devon mengangguk lemah. Ia kemudian mengecup pelan kening Vivian.
Lalu berjongkok menatap ke arah si kembar yang tengah menatap dirinya dengan mata berair. Jaga ibu kalian di sana, oke? Jangan biarkan satu pria manapun mendekatinya. Apa kalian paham anak-anak? Ucap Devon dengan tegas. Tangannya mengelus kepala kedua secara bergantian. Adeline mengangguk semangat, meski air mata turun dari pipinya. Ia tersenyum cerah. Adeline janji ayah. Adele akan menjaga ibu dari pria-pria itu. Meskipun Adeline tidak mengerti dengan perintah ayah, tapi Adele akan menurut seperti perintah ayah. Adeline berseru dengan suara lantangnya. Kemudian ia mengecup pipi kanan Devon dengan hangat. Disusul Aizen yang juga mengecup pipi kiri Devon. Anak itu tidak menyahut heboh seperti Adeline. Tapi Devon tahu bahwa Aizen lebih mengerti dari Adeline. Setelah cipika-cipiki, Devon mengantarkan mereka ke pesawat. Ia ingin melihat apa mereka sudah duduk dengan nyaman di dalam pesawat. Devon kembali mengecup kening Vivian, lalu mengusap pucuk kepala anak-anak. Setelahnya ia pergi dari kabin pesawat dengan perasaan sedih. Vivian melambaikan tangan kepada pria itu, lalu kembali berbalik menatap anak-anak setelah batang hidung Devon tidak terlihat. Anak-anak, ayo kita pergi, ucap Vivian membuat si kembar bingung. Kemana bunda? Bukankah kita akan pergi ke Jerman rumah opa keren? Tanya Adeline bingung. Opa tua adalah panggilan Adeline kepada Alexander. Vivian tak menjawab melainkan tersenyum penuh arti. Ia menyuruh anak-anak untuk segera berdiri dan pergi dari pesawat itu. Lalu setelah, seseorang duduk di kursi mereka. Pesawat Air Lion dengan tujuan ke Jerman baru saja kehilangan kontak 2 menit yang lalu. Semua penumpang dan awak pesawat dinyatakan hilang. Brang! Pecahan gelas hampir saja mengenai kaki Devon. Tubuh pria itu seketika tidak bisa berhenti bergetar. Devon ambruk tak kuasa menahan beban tubuhnya lagi, dengan air mata mengucur deras mengalir di pipi. Brak! Pintu didobrak dengan kasar oleh seseorang. Pria itu menatap semua orang yang berada di dalam rumah dengan tatapan sendu. Siapa saja yang melihat keadaan pria itu pasti menganggapnya gila. Bayangkan saja, sandal tinggal sebelah, kaos polos putih yang ternoda oleh noda kopi, rambut acak-acakan. Serta keadaan wajah pria itu yang sungguh memprihatinkan. Renaldi berjalan menghampiri Devon dengan raut wajahnya sedih, menepuk pelan bahunya, kemudian memeluk Devon erat. Devon, si pelaku pendobrakan pintu hanya bisa mematung di tempat. Lidahnya keluh, tenggorokannya sakit menahan tangis sejak tadi. Sabar nak, ucap Renaldi dengan suara serak. Menatap plafon rumah, air mata Devon turun dengan deras. Bahu pria itu bergetar dengan hebat. Renaldi mengeratkan pelukannya. Baru saja mereka bertemu Vivian, dan merasa sangat bahagia mengetahui bahwa Vivian masih hidup. Akan tetapi takdir seolah selalu mempermainkan hidup seseorang. Wanita itu kembali pergi dengan meninggalkan kesedihan untuk kedua kalinya. Amelia sejak tadi diam tak mengucapkan sepatah kata pun. Tak ada isak tangis keluar dari bibirnya. Wanita paruh baya itu hanya menatap kosong ke arah kolam renang di depannya. Novita hanya bisa menggigit bibirnya miris. Takdir sialan macam apa lagi yang harus keluarga Darmadi terima? Untuk apa mempunyai uang begitu banyak jika pada akhirnya mereka tak pernah bisa hidup tenang? Karma apa yang tengah mereka jalani sampai rasa sakitnya begitu hebat? Novita tak pernah mengerti. Apa Tuhan tidak menyayangi mereka? Itu sebabnya kesialan selalu berputar-putar di hidup mereka. Walau semua orang melihat keluarga mereka begitu sempurna, tapi sebenarnya tidak. Ada begitu banyak kecacatan di dalam keluarga mereka. Novita bahkan harus bolak-balik psikologi karena masih belum sembuh oleh trauma masa lalu yang menyebabkan anak pertamanya meninggal di depan mata kepalanya sendiri. Semua orang menyanjung tinggi keluarga Darmadi karena berhasil menjadi keluarga sukses. Semua orang iri pada mereka yang selalu berhasil dengan mudah mendapatkan pundi-pundi uang.
Tapi sebenarnya Novita lebih iri pada keluarga yang hidup dengan biasa tapi penuh dengan kehangatan. Mel, Novita memanggil Amelia lirih, bibirnya bergetar menahan tangis yang siap meledak kapan saja. Berjalan menghampiri Amelia, ia duduk, lalu memeluk tubuh Amelia erat. Isak tangis lirih keluar dari bibir Novita. Amelia tetap diam, wanita itu seolah tuli dengan sekitarnya dan hanya diam bak patung. Amel, Novita berteriak saat masih mendapati Amelia masih terdiam, hanya hembusan nafas keluar masuk yang bisa wanita itu dengar dari bibir Amelia. Tangisnya semakin keras, Novita tahu, ia sangat tahu Amelia sedang bersedih. Akan tetapi, ia lebih takut Amelia tidak menangis sama sekali. Ia lebih menginginkan Amelia untuk menangis keras saja. Amel, kumohon, ucapnya kembali lirih, kedua tangan Novita memegang erat baju Amelia sampai baju itu kusut. Akan tetapi, Amelia tak menggubris sama sekali. Wanita itu asik melihat ke depan dengan tatapan kosong dan hampa. Novita semakin menggigit bibirnya kencang sampai-sampai darah menetes ke baju kemeja putihnya. Apa yang ia lakukan agar Amelia menangis? Novita merasa sangat putus asa. Sekarang bahkan ayahnya tak bisa dihubungi sama sekali. Apakah ayahnya juga ikut masuk ke dalam pesawat yang sama? Jika memang benar iya, Novita mengutuk namanya sendiri karena membiarkan ayahnya pergi dengan perasaan benci yang ia layangkan untuk sayang ayah. Ia tak benar-benar membenci ayahnya. Demi Tuhan. Renaldi menatap istrinya sendu, ia tak bisa melakukan apapun sebagai seorang suami. Ia merasa putus asa, ia tidak becus menjadi seorang ayah juga suami dan kakek, dan malah membiarkan istri dan putrinya serta kedua cucunya merasa kesakitan. Renaldi menunduk dalam, menggigit bibir menahan tangis. Renaldi berusaha menjadi kuat. Ia harus kuat demi istri dan semuanya serta Devon yang kini diam seperti kehilangan akal sehatnya. List nama penumpang pesawat Lion Air belum diberitakan. Renaldi belum tahu, apakah ayahnya juga ikut bersama Vivian di dalam pesawat itu. Karena Alexander pernah mengatakan padanya jika ia akan ikut naik pesawat bersama Vivian dan si kembar. Suara berita di TV membuyarkan lamunannya. Renaldi mendongak, lalu menatap tulisan kecil di layar TV itu, kemudian ia memejamkan matanya erat dengan kedua tangan terkepal erat di kedua sisi tubuhnya. Apa aku boleh tertawa? Ucap seorang gadis menatap layar TV dengan raut wajah bahagia terlihat jelas. Bibir bawahnya ia kulum menahan senyum. Rosella memegang bibir bawahnya, lalu memainkannya. Mata coklat Rosella berbinar cerah. Senyuman manis masih tetap setia di wajahnya. Tidak sia-sia aku melakukannya, ucapnya dengan senyum melengkung ke bawah berpura-pura merasa sedih. Maafkan aku tak bermaksud membuat kalian juga ikut mati. Salah kalian sendiri yang ikut menaiki pesawat itu bersama si jalang tidak tahu diri yang mencoba merebut apa yang aku miliki. Lanjut Rosella seraya menatap tajam layar TV yang menyiarkan berita tentang list nama penumpang yang dinyatakan menghilang di kecelakaan pesawat Air Lion. Gila, iya, Rosella menjadi gila karena menyukai seorang Devon. Yang dimana ia dengan nekat menyabotase pesawat yang akan ditumpangi oleh Vivian dan si kembar. Bagaimana ia yang seorang gadis biasa saja bisa melakukannya? Tentu saja bisa. Karena Rosella adalah anak haram dari seorang pejabat tinggi yang berpengaruh. Ia bisa melakukan apapun asalkan tidak membeberkan jati dirinya kepada publik. Rosella duduk dengan kaki kanan ditumpangkan ke kaki kirinya. Tangan kanannya mengambil gelas wine yang berada di atas meja sebelahnya. Meneguknya pelan, rasa pahit dan sedikit manis masuk ke dalam tenggorokannya. Raut wajah gadis itu terlihat tenang sekarang. Ketukan pintu membuat ia menoleh, decihan kecil sontak keluar dari mulutnya karena merasa mengganggu. Seseorang membuka pintu, pria paruh baya dengan setelan jas hitam menatap Rosella datar. Apa kamu sudah puas sekarang? Ucap pria itu pada Rosella. Memiringkan wajahnya,
Rosella tersenyum kecil. Iya ayah. Ayah Rosella menghela nafas berat, kemudian memijat pelipisnya yang berdenyut sakit. Sungguh ia merasa lelah dengan kelakuan anak perempuannya. Sudah berapa kali Rosella meminta dirinya untuk melakukan kejahatan. Tidak terhitung, akan tetapi ia bisa apa? Anaknya sama seperti dirinya. Mungkin lebih tepatnya, Rosella adalah versi perempuannya. Ia merasa gagal menjadi seorang ayah karena mewariskan sifat jeleknya pada Rosella. Meskipun Rosella adalah anak yang tak diinginkan oleh ibunya sendiri. Akan tetapi, Rosella adalah anak kesayangannya. Ia akan menuruti semua kemauan anak itu, karena berharap Rosella bisa seperti ibunya yang baik. Ibu Rosella sudah meninggal tepat setelah anak itu dilahirkan. Mungkin Rosella adalah bentuk karma yang Tuhan berikan kepadanya karena memperkosa ibu Rosella dan menyebabkannya hamil sampai Rosella lahir ke dunia. Ya, Zenino hanya bisa pasrah sekarang menerima sebab akibat yang ia lakukan dulu. Tapi kali ini, Rosella sungguh gila, membuat puluhan orang tak berdosa kehilangan nyawa mereka karena dendam gadis itu. Zenino memejamkan mata, lalu pergi meninggalkan Rosella yang masih setia menatap layar TV dengan raut wajah bahagia. Berita tentang menghilangnya pesawat Lion Air membuat semua orang berduka. Mereka yang bukan keluarga korban pun merasa sedih dengan tragedi mengerikan itu. Banyak karangan bunga di depan bandara sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada korban. Keluarga Darmadi pun turut berduka atas menghilangnya Alexander Raihan Darmadi. Renaldi sebagai anak laki-laki dari Alexander dan sekaligus penerus Darmadi Group sekarang tengah berdiri tegap menatap lurus ke depan. Mereka kini sedang berada di rumah duka untuk memberikan santunan kepada para keluarga korban yang ikut menghilang bersama ayahnya. Pria itu terlihat berbeda kali ini, bukannya memakai jas berwarna hitam, Renaldi malah memakai jas berwarna putih. Dan Amelia yang berada di sampingnya juga memakai gaun putih dengan rambut digelung rapi. Raut wajahnya terlihat datar. Tak ada yang bisa menebak apakah kedua pasangan itu merasa sedih karena kepergian ayah dan ayah mertuanya. Sedangkan Devon, pria itu sangat memprihatinkan. Ia duduk termenung di pojok ruangan. Novita menatap ke arah Devon dengan sedih. Tepukan pelan di bahu membuat ia menoleh. Seorang pria tampan yang mungkin seumuran dengan Devon menatap sendu Novita. "Maafkan aku ibu," ucap Divi Ali Darmadi. Anak kedua Novita. Novita tak mengatakan apapun, ia langsung memeluk Divi sang anak, lalu menangis lirih menumpahkan semua rasa sakitnya. Suaminya tak bisa pulang karena ia harus menghandle sebagian perusahaan yang mungkin saja akan mendapatkan masalah karena pemimpin mereka Alexander sudah tidak ada. Maka dari itu, Divi pulang untuk menemani sang ibu. "Aku yakin Vivian dan kakek tua bangka itu masih hidup. Ibu jangan khawatir," ucap Divi sambil tersenyum manis menatap sang ibu. "Dasar kurang aja." Dengan cepat Novita memukul bahu Divi dengan keras, membuat si empunya meringis kesakitan. Divi memutar bola matanya malas, kemudian ia beralih menatap Devon yang duduk dalam diam dengan tatapan sulit diartikan. Serta senyum tipis pria itu mengundang tanda tanya. Bersambung.